Cerita diawali di sebuah tempat makan yang mewah. Ketika dua orang wanita sedang makan malam bersama dengan obrolan yang cukup serius. Wanita yang lebih muda bernama Yunso. Ia adalah seorang karyawan biasa. Sedangkan wanita yang lebih tua adalah pemilik perusahaan tempat Yunso bekerja, sekaligus ibu dari Juwon yang selama 18 bulan ini menjadi kekasih Yunso. Ibu Juwon menginginkan hubungan putranya dengan Yunso segera berakhir, meskipun mereka sudah berpacaran cukup lama. Ibu Juwon tanpa basa-basi langsung meminta Yunso untuk memberikan nomor rekeningnya. Ia ingin memberikan Yunso kompensasi karena Yunso bersedia mengakhiri hubungannya dengan Juwon. 언제쯤 관계를 정리해 줄 수 있나요? 별 말씀을요. 저도 감사드려요. 이렇게 Yunso dengan senang hati menuliskan nomor rekeningnya. Karena sebagai gadis miskin dan posisinya sendiri, ia lebih membutuhkan uang daripada kasih sayang. Setelah menyerahkan nomor rekeningnya, Yunso meminta waktu untuk mengakhiri hubungannya dengan Juwon. Ia membutuhkan beberapa alasan kuat agar Juwon menerima keputusannya berpisah. Karena menurutnya akan sangat janggal jika tiba-tiba ia meminta putus pada Juwon ketika hubungan mereka selama ini berjalan baik-baik saja. Yunso memiliki ide untuk membuat Juwon kehilangan minat kepada dirinya. Secara perlahan, ia pun akan menjauhi Juwon. Dan pada akhirnya, ia dan Juwon akan berpisah selamanya. 떨어지게 하겠습니다. Yunso meminta waktu 2 bulan untuk melakukan misinya itu. Setelah mendengar rencana Yunso, Ibu Juwon setuju dengan permintaan Yunso. Namun ada hal yang mengganggu dalam pikirannya. Ia kemudian bertanya kepada Yunso, apakah Yunso benar-benar menyukai Juwon. Yunso hanya terdiam sejenak. Ia kembali mengingat kenangan indahnya bersama dengan Juwon. Yunso kemudian mengatakan jika ia benar-benar menyukai Juwon. Namun kini ia akan melepaskannya karena ia sadar jika perbedaan status sosial antara ia dan Juwon terlalu besar. Dan Yunso takut jika perbedaan itu hanya akan melukai harga dirinya suatu saat nanti. 주원 씨와 깔끔하게 헤어지겠습니다. Setelah mengatakan hal itu, Yunso kemudian berpamitan pergi. Ia tidak langsung pulang ke rumah, namun memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu ke tempat paman dan sahabatnya. Yunso langsung menceritakan apa yang sudah ia alami dan apa yang akan ia lakukan kepada hubungannya dengan Juwon. Si paman dan sahabatnya tentu terkejut ketika mengetahui jika Juwon adalah putra bungsu pemilik perusahaan tempat Yunso bekerja selama ini. Yunso memberitahu sahabatnya jika dirinya baru tahu tentang hal ini baru 1 bulan yang lalu. Karena sejak awal ia hanya mengenal Juwon sebagai pegawai baru yang masuk dalam timnya. Kebersamaan mereka sebagai senior dan junior akhirnya menumbuhkan perasaan cinta yang membuat Yunso luluh pada pria yang lebih muda dari dirinya itu. 내가 집에 데려다 줄까? 알아차릴 법도 했는데. Hingga kemudian saat Juwon memberikan sebuah tas mahal, dan ketika ia melihat Juwon sedang mengobrol sangat akrab dengan wakil pimpinan secara diam-diam, Yunso mendengar saat Juwon memanggil wakil pimpinan dengan sebutan Hyung. Yunso benar-benar terkejut dan mulai bertanya-tanya tentang siapakah Juwon sebenarnya. 동생이 서주원이면? 어머니한테 확인해볼까? 서주원 씨! 막내 아들이라고? Setelah puas mencurahkan kerumitan pikirannya, Yunso kemudian pulang ke apartemennya. Dalam perjalanan pulang, Yunso mendapatkan telepon dari Juwon. Namun Yunso memilih untuk menolak panggilan itu. Ia kemudian mengirimkan pesan kepada Juwon jika dirinya sedang lelah dan ingin segera beristirahat. 2달 안에 헤어진다. Keesokan harinya, Yunso terdiam di depan gedung perusahaan untuk meyakinkan dirinya jika 2 bulan lagi ia harus putus dengan Juwon dengan cara apapun. Lamunan Yunso pecah saat Juwon tiba-tiba datang menyapanya. Yunso tanpa sadar langsung merespon sapaan Juwon dengan sangat manis. Setelah Juwon berpamitan untuk masuk duluan, Yunso sadar bahwa seharusnya mulai hari ini ia tidak boleh bersikap manis seperti itu lagi kepada Juwon.
Saat di dalam toilet, Yunsu mencoba mencari tahu di internet tentang bagaimanakah tips dan triks membuat pacar kehilangan minat kepada pasangannya. Setelah menemukan yang dirasa cocok untuk Yunsu, Yunsu lalu mencoba salah satu tips dengan bersikap datar dan selalu memasang wajah cemberut ketika di depan Juwon nanti. Di ruangan kerjanya, Yunsu mulai memasang wajah datar dan cemberut. Namun hal itu terlihat sangat berlebihan, sampai-sampai membuat Juwon dan rekan lainnya heran dengan tingkah Yunsu hari ini. Dan Yunsu sendiri merasa tidak enak dengan rekan-rekan kerja lainnya yang merasa tertekan dengan ekspresi wajah yang ia buat. Kemudian saat beristirahat, Juwon menghampiri Yunsu untuk mengajaknya makan siang bersama. Yunsu langsung menolak dengan memasang ekspresi yang menjengkelkan. Namun ia justru merasa aneh dengan dirinya sendiri, dan pada akhirnya Yunsu pun ikut makan siang bersama dengan Juwon. Saat makan siang dengan Juwon mencoba bertanya kepada Yunsu tentang perubahan sikap Yunsu hari ini. Juwon khawatir jika Yunsu sedang memiliki sebuah masalah. Malam harinya, Yunsu mampir ke kedai pamannya dan kembali mabuk untuk menghilangkan beban pikirannya. Yunsu merasa bersalah kepada Juwon, namun ia sadar jika ia sudah terlanjur mengambil uang yang diberikan oleh ibu Juwon kemarin. Keesokan harinya, Yunsu terkejut saat membuka pesan di ponselnya. Ternyata semalam saat mabuk berat, ia merasa frustasi dan tanpa sadar ia mengirim pesan ajakan untuk putus di grup obrolan kantor. Setibanya di kantor, Yunsu tentu merasa canggung bertemu dengan Juwon dan juga teman-teman lainnya karena kesalahan yang ia lakukan kemarin malam. 걔도 답이 없어. 해요. 아이고 빨리 얘기해 주세요. 왜 추월을까지 않고 그런. Setelah selesai bekerja, Yunsu mengecek ponselnya. Saat melihat riwayat panggilan telepon, ia pun ingat jika semalam Juwon sempat menelponnya. Yunsu lalu mengecek rekaman panggilan di ponselnya. Ia terkejut karena dalam rekaman panggilan itu, Yunsu mengajak Juwon untuk putus dengannya. Merasa bingung dan takut, Yunsu pun langsung pergi mencari Juwon. Saat bertemu dengan Juwon, ternyata Juwon sudah tahu dari kakaknya jika ibunya tempo hari menemui Yunsu diam-diam. Juwon berusaha meminta Yunsu untuk tetap bersamanya, namun Yunsu menolak permintaan Juwon itu. Yunsu pun akhirnya mengatakan jika dirinya sudah terlanjur mengambil uang dari ibu Juwon. Dengan mata berkaca-kaca, Yunsu memilih untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Juwon. 헤어지자, 주원아. 왜 자꾸 Setelah hari perpisahan Yunsu dan Juwon itu, beberapa hari kemudian Juwon tidak lagi terlihat di perusahaan. Yunsu merasa mungkin saja Juwon dipindahkan ke cabang perusahaan luar negeri, seperti yang ibunya katakan saat bertemu dengannya tempo hari. Namun hari berikutnya, secara tiba-tiba Juwon datang ke kantor dengan didampingi oleh banyak staf. Ia tampil sangat gagah dengan aura seorang CEO muda yang sangat menyala. Dan bersamaan dengan itu, di tangga saat melihat percakapan grup di timnya, Yunsu terkejut mengetahui jika di dalam ruangan tim sekarang mendapatkan banyak fasilitas-fasilitas mewah sebagai hadiah untuk tim Yunsu yang diberikan oleh Juwon. Rekan kerja Yunsu terkejut mengetahui bahwa Juwon yang selama ini menjadi anggota tim termuda mereka kini telah ditunjuk sebagai direktur baru di perusahaan mereka itu. 팀장님, 아이스. Belum sempat Yunsu mencerna apa yang ia lihat, ia pun terkejut dengan kedatangan Juwon dengan para pengawalnya. Saking terkejutnya, Yunsu pun terjatuh di tangga. Juwon yang melihatnya langsung bergegas menangkap Yunsu yang akan terjatuh. Juwon mengambil sepatu Yunsu dan membantu Yunsu untuk memakaikan high heelsnya yang lepas itu. Juwon lalu mengatakan kepada Yunsu jika ia berhasil membujuk ibunya untuk tidak dipindahkan ke luar negeri.
dan ia juga tidak ingin bersedih atas berakhirnya hubungan mereka. Juwon mengatakan sambil tersenyum jika ia memutuskan akan terus menempel kepada Yunso sekalipun kini mereka bukanlah pasangan kekasih lagi. 앞으로 되도록이면 철학 부장님, 부회장님 기다리십니다. Setelah itu, Juwon dan Yunso ke ruangan kerja mereka. Juwon menyapa para pegawai lainnya dan menunjukkan ruangan kerja barunya yang ternyata bersebelahan dengan ruang tim Yunso. Juwon sengaja merenovasi ruangan itu agar ia tidak jauh dari Yunso. Bahkan dinding ruangan Juwon bisa berubah transparan seolah-olah tanpa sekat agar ia bisa semakin dekat dengan Yunso. Yunso kemudian menemui Juwon di ruangannya. Ia meminta Juwon untuk menjelaskan padanya apa yang sebenarnya terjadi. Juwon memberitahu Yunso jika ia memiliki kesepakatan dengan ibunya untuk membantu manajer perusahaan dalam mengembangkan sebuah program bernama Allcard untuk perusahaan mereka selama 2 tahun ini. Setelah mendengar penjelasan dari Juwon, Yunso mengatakan jika dia merasa tidak enak kepada ibu Juwon. Namun Juwon tentu tidak mempermasalahkan hal itu, karena ia justru ingin membuktikan kepada Yunso jika ia benar-benar menyukainya. Saat Juwon memegang pipi Yunso, ia tanpa sengaja memencet remote ruangannya dan membuat dinding ruangannya berubah transparan. Yunso dan Juwon terkejut saat melihat dua rekan mereka menatap ke arah mereka berdua dari balik dinding itu. Dan kedua pegawai di sana, mereka pun terkejut melihat adegan romantis antara Yunso dan Juwon. Setelah kejadian lucu tadi, kedua pegawai yang menyaksikan hal itu justru berpikir jika Juwon kurang ajar kepada Yunso, karena sekarang ia memiliki jabatan di atas Yunso. Mendengar kesalahpahaman itu, Yunso justru merasa lega karena kedua rekannya tidak menganggap Yunso dan Juwon memiliki hubungan asmara. Namun ia memiliki perasaan bersalah kepada Juwon. 뭔가? 근데 생각해보면 Singkat cerita, saat pulang bekerja, Juwon mengajak Yunso dan dua rekannya untuk makan malam bersama sebagai ganti hadiah darinya. Setelah acara makan malam itu, Yunso dan Juwon kembali ke kantor karena masih ada pekerjaan yang harus mereka selesaikan malam ini. Selama mengerjakan pekerjaan lembur mereka, Juwon hanya memandangi Yunso yang sedang sibuk dengan pekerjaannya dari dinding transparan. Bukannya menyelesaikan pekerjaannya, Juwon malah mencetak sebuah tulisan yang tersambung langsung ke printer tempat Yunso bekerja. Juwon menulis sebuah pesan bahwa ia tidak akan membiarkan Yunso pergi darinya. Setelah membaca pesan dari Juwon itu, Yunso langsung menoleh ke arah ruangan kerja Juwon. Dan dengan imut, Juwon langsung memberikan tanda cinta dengan memasang wajah yang manis dengan menempelkan jari ke pipinya, membentuk sebuah simbol setengah love. 부장님. 저희랑 같이 드시려고요? Pagi harinya, Juwon semakin berani menunjukkan perasaannya kepada Yunso. Ia sengaja memegang tangan Yunso saat ingin mengambil permen. Yunso tentu terkejut dan ia memarahi Juwon untuk mengingatkan Juwon bahwa mereka berdua sedang berada di lingkungan kantor. Namun Juwon terlihat acuh dengan semua nasihat dari Yunso. Dan bukan hanya itu, hari-hari berikutnya Juwon semakin menunjukkan kebucinannya kepada Yunso 넌 나한테 밥 사줄 의무가 dengan 있어. memberikannya rayuan-rayuan gombal kepada Yunso. Namun Yunso tetap berusaha untuk menghindar dari Juwon dengan berbagai cara. Yunso tidak peduli dengan usaha Juwon yang ingin merebut hatinya kembali. Hari berikutnya, Yunso tiba-tiba terkena flu dan sialnya saat di dalam lift kantor, Yunso bertemu dengan wakil pimpinan yang tidak lain adalah kakak Juwon. Yunso tentu merasa canggung karena ia tahu jika wakil pimpinan sudah mengetahui tentang hubungannya yang dulu ia jalin dengan Juwon. Kakak Juwon mencoba menyapa Yunso dengan membuka pembicaraan terlebih dulu. Ia mengatakan jika adiknya sangat keras kepala dan sangat gigih, namun ia juga akan terlihat menggemaskan saat ia jatuh hati. Tanpa sengaja, kakak Juwon justru memberikan informasi kepada Yunso tentang apa saja yang disukai oleh Juwon. Yunso tentu bingung merespon cerita kakak Juwon karena ia dan Juwon sebenarnya sudah berpisah. Dan lebih parahnya lagi, ibu Juwon tidak merestui hubungan mereka. Sepanjang hari, Yunso merasa tidak enak badan, namun ia tetap memilih untuk lembur.
Dan tiba-tiba Juwon datang dan membawakan bubur hangat untuk Yunso sebagai bentuk perhatiannya kepada Yunso. Saat malam hari dan seusai mereka bekerja, mereka berdua kemudian keluar dari kantor. Juwon menyarankan kepada Yunso untuk mengambil cuti besok. Namun Yunso menolak karena ia masih punya tanggung jawab yang harus ia selesaikan. Tidak seperti Juwon yang menjadi pimpinan dan bisa libur kapan saja. Yunso mulai menyinggung status mereka tentang jabatan mereka yang berbeda jauh sekali. Sedangkan Yunso adalah seorang pegawai biasa. Merasa kurang nyaman dengan apa yang Yunso ucapkan, Juwon mencoba untuk menenangkan Yunso dengan memotong pembicaraan Yunso dan merebut kunci mobil Yunso. Ia menawarkan diri untuk mengantar Yunso pulang. Karena marah dengan sikap Juwon, Yunso langsung berteriak kepada Juwon. Dan tiba-tiba Yunso jatuh pingsan karena ia terlalu kelelahan hari ini. Juwon pun langsung menghampiri Yunso dan juga langsung membawanya ke rumah sakit. Di rumah sakit, Yunso yang terbangun dari pingsannya terkejut dan berusaha untuk pergi karena ia tahu jika ruangan rawatnya saat ini pasti adalah ruangan VVIP. Namun Juwon menahannya. Ia memegang tangan Yunso dan bertanya apakah Yunso baik-baik saja. Karena Juwon melihat Yunso berusaha terlalu keras dengan berusaha untuk terlihat baik-baik saja. Yunso kemudian balik bertanya kepada Juwon, apakah selama berpacaran dengannya, Juwon baik-baik saja melakukan hal yang tidak ia sukai demi dirinya. Pertanyaan Yunso menciptakan sebuah ruangan kesunyian yang membuat mereka berdua merenungi situasi yang terjadi. Sampai akhirnya Yunso pun memutuskan untuk mengajak Juwon untuk makan 27 kali agar mereka bisa berpisah baik-baik saja tanpa meninggalkan luka di hati mereka masing-masing. Juwon pun langsung menyetujui ide Yunso itu. Namun dengan keras kepala, Juwon justru mengatakan bahwa selama 27 kali nanti, ia akan menunjukkan betapa ia sangat menyukai Yunso. Ia ingin Yunso tahu betapa besar perasaan yang sudah ia miliki untuk Yunso. 그래? 이렇게 먹든 저렇게 먹. 감사합니다. Keesokan harinya, misi itu pun dimulai. Setiap kali mereka makan, justru mereka seperti pasangan kekasih yang sedang berkencan, bukan seperti pasangan kekasih yang sedang memiliki misi untuk mengakhiri hubungan mereka. Kemudian tepat di hari keempat saat mereka makan bersama, seseorang diam-diam memfoto mereka dari luar restoran. Dan ternyata orang itu adalah suruhan dari ibu Juwon. Di sisi lain, Juwon dan Yunso sendiri terlihat sedang antusias memasuki sebuah restoran berikutnya untuk makan bersama. Namun setelah makan bersama mereka minum bersama dan sepertinya mereka mulai mabuk. Setelah menikmati makan dan minuman, mereka berdua kemudian duduk di luar restoran. Juwon tiba-tiba memeluk Yunso dan mengatakan apakah Yunso tidak menyukai dirinya. Yunso sendiri yang juga sedang mabuk akhirnya mengatakan semua yang ada di hatinya. Ia memberitahu Juwon bahwa ia mencintainya. Ungkapan perasaan Yunso itu seolah menjadi lampu hijau untuk Juwon yang langsung membahas Yunso dengan sebuah ciuman. 많이 좋아요. Cerita kemudian flashback saat kepulangan Juwon dari luar negeri 2 tahun yang lalu. Saat itu Juwon sangat antusias untuk bekerja di perusahaannya. Ternyata sejak awal, ibu Juwon lah yang menyuruh Juwon untuk merahasiakan identitasnya agar para pegawai tidak merasa canggung saat bekerja dengannya. Karena Juwon sendiri ingin memulai karirnya dengan menjadi seorang pegawai biasa. Juwon kemudian ditempatkan untuk bekerja di tim Yunso. Dan saat itu, Yunso bertindak sebagai mentor untuk Juwon. Awalnya Juwon tidak menyukai Yunso karena Yunso terlihat seperti seorang putri salju yang berhati dingin. Dan sebagai karyawan baru, Juwon selalu berusaha bekerja dengan baik dan bersikap ramah kepada rekan-rekannya semua, termasuk juga kepada Yunso. Walaupun dalam perjalanannya ia mengalami kesulitan selama ia menjadi pegawai biasa. Kedekatan antara Juwon dan Yunso berawal saat Yunso memberikan nasihat kepada Juwon di sebuah acara makan malam bersama para pegawai di sebuah restoran.
Saat itu, Juwon sedang curhat kepada kakaknya lewat telepon. Dalam akhir percakapan itu, Juwon mengatakan jika dirinya lelah dan ingin berhenti. Tanpa sengaja, Yunsu mendengar percakapan Juwon di telepon. Yunsu merasa kasihan dan juga khawatir kepada Juwon. Ia menyayangkan jika Juwon benar-benar ingin berhenti dari perusahaan. Sampai saat itu, Yunsu belum tahu jika Juwon adalah anak dari pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Setelah Juwon menyelesaikan teleponnya, Yunsu menghampiri Juwon untuk menasehati Juwon dan memuji beberapa pekerjaan yang selama ini Juwon lakukan. Ia ingin memberikan semangat untuk Juwon agar Juwon tidak menyerah. Juwon tampak bingung karena maksud Juwon dari dalam telepon tadi bukanlah ia ingin berhenti dari perusahaan, tetapi ia lelah berpura-pura dan ingin berhenti menyembunyikan identitas aslinya. Namun, seperti sebuah takdir cinta, saat itulah kali pertama Juwon terpesona dengan Yunsu yang selama ini ia anggap sebagai senior yang berhati dingin. Juwon juga mulai terpesona saat Yunsu membela dan menggantikan dirinya untuk meminum soju saat acara makan malam itu. Juwon mulai tersentuh dengan perhatian-perhatian Yunsu dan ia juga mulai sadar jika hatinya mulai menyukai Yunsu. Dan sejak saat itu Juwon mulai mengagumi sosok Yunsu, bukan sekedar sikap hangat dan juga tugasnya sebagai mentor, tapi ia juga melihat Yunsu sebagai seorang wanita yang mulai ia sukai. 많이 좋아요. Cerita kemudian kembali ke masa sekarang, di mana saat keduanya akan berciuman, karena mereka sama-sama sedang mabuk saat itu. Yunsu yang setengah sadar langsung mendorong tubuh Juwon yang akan menciumnya. Juwon menatap Yunsu dengan tatapan tajam, seolah sedang meminta penjelasan dari Yunsu. Yunsu dengan gugup menjelaskan jika mereka berdua sudah putus, sehingga tidak pantas jika mereka berciuman. Juwon merasa tidak setuju dengan perkataan Yunsu. Ia mulai melantur dan mengatakan jika ia sangat frustasi setelah Yunsu meminta putus darinya. Yunsu berusaha untuk menutup mulut Juwon karena ia merasa malu saat orang-orang di sekitar mereka berdua mendengar Juwon yang terus mengoceh saat itu. 닥쳐. Keesokan harinya di kantor, Juwon merasa bodoh dengan kekonyolan yang ia lakukan semalam. Dan Yunsu sendiri pun juga merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Juwon. Kemudian saat jam makan siang, Juwon dan Yunsu harus berbagi satu meja yang sama karena pegawai lainnya memilih untuk satu meja sambil membahas pekerjaan mereka masing-masing. Makan siang kali itu, Yunsu tidak bisa menutupi betapa ia salah tingkah dan tidak fokus. Yunsu bahkan tidak sengaja memasukkan tusuk gigi ke dalam makanannya sendiri. Dan dengan sigap Juwon menukar mangkok Yunsu dengan mangkok miliknya agar Yunsu tidak tersedak saat makan. Setelah itu keduanya akhirnya terlihat lebih santai satu sama lain. Namun saat kembali ke ruangannya, Yunsu dibuat terkejut dengan kedatangan ibu Juwon. Ibu Juwon berbicara dengan Yunsu dan meminta Yunsu untuk menepati janjinya kepadanya. Kemudian tiba-tiba Juwon saat itu datang. Dengan sopan, Juwon meminta ibunya untuk keluar. Setelah mengantar ibunya ke mobil untuk pulang, Juwon langsung lari ke ruangannya untuk bertemu dengan Yunsu. Tapi ternyata saat itu Yunsu sudah tidak ada di sana. Ia meninggalkan catatan di meja kerja Juwon jika dirinya sedang ada rapat di luar dan tidak akan kembali ke kantor malam ini. Juwon tampak bingung dan juga khawatir dengan Yunsu. Malam harinya setelah menyelesaikan pekerjaannya, Yunsu memilih untuk menenangkan diri dan pikirannya di kedai temannya. Ia menyibukkan diri dengan membuat kimchi dan membersihkan kedai. Yunsu benar-benar sedang dibuat kalut dengan pikirannya sendiri. Saat sedang curhat dengan sahabatnya, Yunsu mendapatkan telepon dari wali kelas Jisuk. Dan dari raut wajah Yunsu, terlihat jelas beban pikirannya akan bertambah. Keesokan harinya, Yunsu pergi ke sekolah Jisuk, yaitu adiknya. Rupanya sang adik sedang terlibat sebuah kasus bullying di sekolah. Adik Yunsu bukanlah korban dalam kasus kali ini. Namanya terseret karena teman sekelasnya lah yang menjadi korban dalam kasus bully itu.
Setelah mendengarkan kesaksian sedih si korban, Yonso memilih untuk meminta maaf kepada ibu korban dan juga korban, karena ia bisa merasakan kesedihan yang dialami oleh teman Jisok itu. Jisok terkejut melihat kakaknya meminta maaf atas namanya. Ia memprotes dan berusaha menjelaskan bahwa ia tidak terlibat dalam kasus bully ini. Sepanjang pulang, Yonso hanya diam, namun hal itu membuat Jisok semakin merasa bersalah kepada kakaknya. Jisok meminta maaf kepada Yonso dan meminta Yonso untuk memarahinya saja daripada memilih untuk silent treatment seperti ini kepadanya. Yonso akhirnya pun mulai berbicara. Ia mengingatkan Jisok tentang masa kecil mereka yang penuh penderitaan dahulu, karena mereka berdua mengalami hal yang buruk karena kebiasaan buruk sang ayah. Bagi Jisok, Yonso adalah malaikat pelindungnya, karena mereka berdua memiliki ayah yang tidak bertanggung jawab dan hanya bisa mabuk dan memukuli anak-anaknya. Semasa kecil, Jisok selalu dilindungi oleh Yonso dari amukan dan pukulan ayahnya. Dan hingga suatu hari saat Yonso akhirnya mendapatkan pengumuman bahwa ia diterima di perguruan tinggi, malam itu Yonso memutuskan untuk pergi dari rumah dan memulai kehidupan barunya dengan membawa sang adik bersamanya. Jisok yang masih kecil sangat berterima kasih karena Yonso bersedia membawanya keluar dari neraka yang selama ini dibuat oleh orang tua yang seharusnya menjadi pelindung untuknya. Dan kini, melihat adiknya terlibat dalam kasus perundungan, hati Yonso sangat sedih karena ia merasakan betapa sakitnya menjadi seorang korban dalam sebuah perundungan. Dan ia sangat kecewa karena Jisok terlibat dalam kasus itu. Walaupun Jisok bukanlah seorang pelaku, namun membiarkan temannya menjadi korban perundungan itu juga sebuah kesalahan. 내가 미안해. Malam harinya, Juwon bertemu dengan kakaknya untuk curhat tentang Yonso dan hubungan mereka yang semakin rumit. Siwon, yaitu kakak Juwon, menasehati adiknya untuk memutuskan sesuatu yang menurutnya adalah hal terbaik bagi Yonso. Setelah memikirkan baik-baik, Juwon kemudian menemui Yonso karena ia ingin mengatakan sesuatu. Ternyata saat itu, Yonso sendiri juga ingin mengatakan sesuatu hal penting kepada Juwon. Mereka berdua kemudian memiliki keinginan untuk bersepakat mengakhiri hubungan mereka dengan baik-baik. Namun sebagai permintaan terakhir, Juwon meminta Yonso untuk menghabiskan hari ini bersamanya sebagai pengganti sisa makan bersama mereka yang belum selesai. Setelah memikirkan sejenak, Yonso pun menyetujui permintaan Juwon itu. Keesokan harinya, Yonso dan Juwon pergi bersama ke sebuah taman hiburan untuk menikmati waktu mereka bersama. Mereka berdua sepakat untuk bersenang-senang sepanjang hari itu sebelum mereka benar-benar mengakhiri hubungan mereka nanti. Mereka kemudian menaiki berbagai macam wahana permainan di sana. Yonso tampak bahagia, begitu juga dengan Juwon. Tanpa mereka sadari, hari pun mulai sore. Dan Juwon terlihat sedih mengingat waktu bersama dengan Yonso akan segera berakhir. Karena sebentar lagi mereka berdua harus saling menerima kenyataan bahwa mereka berdua tidak bisa bersama. Sekalipun masih ada rasa yang tersisa di dada mereka. Kemudian malam hari pun akhirnya menyapa. Juwon memberanikan diri mengatakan kata perpisahan kepada wanita yang masih sangat ia cintai. Dengan menahan tangis, Juwon mengatakan jika dirinya sangat bahagia bisa melihat Yonso tersenyum, karena sudah lama ia tidak melihat senyum di wajah Yonso yang cantik. Namun sayangnya setelah ini kebahagiaannya akan hilang. Mendengar kesedihan dalam ucapan Juwon membuat Yonso tidak bisa membendung air matanya. 언제가 좋으세요? Setelah kandasnya kisah cinta Juwon dan Yonso, keduanya pun terlihat muram dan mulai kurang fokus saat mereka di kantor. Suatu hari, Yonso tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan dari nomor yang tidak dikenal. Nomor asing itu terus mengirimkan pesan setiap hari ke ponsel Yonso. Yonso merasa risih dan mengira jika pemilik nomor asing itu adalah Juwon yang sengaja mengganti nomornya.
Hingga kemudian Yunsu terkejut ketika tiba-tiba nomor Juwon menelponnya. Yunsu mencoba tenang dengan berpikir jika mungkin saja pemilik nomor yang setiap hari mengganggunya itu adalah seorang penipu. Namun, Yunsu tiba-tiba memergoki Juwon yang juga sedang memegang dua ponsel di tangannya. Yunsu mulai berpikir jika nomor yang setiap hari mengganggunya mungkin memang milik Juwon. Yunsu langsung mencari Juwon untuk meminta sebuah penjelasan. Yunsu langsung menunjukkan pesan-pesan yang selama ini nomor yang tidak kenal itu kirimkan kepada Yunsu. Yunsu menuduh Juwon adalah pengirim pesan-pesan itu. Juwon mencoba menjelaskan karena ia tidak mau ada kesalahpahaman antara dirinya dan Yunsu. Juwon menjelaskan jika ponsel yang ia pegang adalah ponsel baru yang akan perusahaannya rilis tahun depan, dan sekarang ia sengaja menggunakannya untuk menguji kelayakan ponsel itu sebelum dirilis nanti. Penjelasan Juwon membuat Yunsu malu karena tuduhannya tadi. Semua itu membuat Yunsu sampai salah tingkah dan kesal sendiri. Malam harinya Yunsu mampir ke kedai milik sahabatnya. Ia bercerita kepada paman dan sahabatnya tentang nomor yang tidak dikenal beberapa hari ini selalu mengganggunya. Sahabat Yunsu mencoba untuk menelpon nomor asing itu. Saat sambungan telepon berlangsung, ternyata pemilik nomor itu adalah seorang pria. Si sahabat membuat alasan jika ia pikir nomor itu milik seorang kenalannya. Dan ia pun mengakhiri teleponnya dengan meminta maaf kepada si pemilik nomor asing itu. Setelah Yunsu pulang bersama dengan adiknya, saat di depan apartemennya mereka terkejut dengan kedatangan Juwon yang menunggu untuk berbicara dengan Yunsu. Yunsu kemudian menyuruh Jisok untuk masuk terlebih dulu. Kedatangan Juwon untuk menemui Yunsu karena ia ingin tahu tentang pesan dari nomor asing yang beberapa hari ini mengganggu Yunsu. Juwon bertanya apakah mungkin itu adalah mantan Yunsu. Pertanyaan Juwon justru membuat Yunsu kesal karena pacar pertama Yunsu adalah Juwon seorang dan setelahnya ia tidak memiliki mantan lainnya. Juwon yang takut dengan Yunsu akan tersinggung dan marah, ia pun langsung mengalihkan topik pembicaraan mereka saat itu. Juwon kemudian memberitahu Yunsu bahwa ia merasa bingung saat di kantor karena dirinya serba salah dalam bersikap setelah kandasnya hubungan mereka. Yunsu hanya tersenyum karena ia sendiri pun merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan oleh Juwon. Ia memberitahu Juwon bahwa sebenarnya dirinya pun juga merasa bingung. Namun ia tetap meminta Juwon untuk bersikap profesional. Karena mau tidak mau, mereka berdua harus bekerja sama untuk perusahaan. Keesokan harinya, Yunsu dan Juwon mulai bekerja secara profesional, mengerjakan semua pekerjaan mereka dengan mengabaikan perasaan yang mungkin masih mereka miliki satu sama lain. Malam harinya, Yunsu mulai tidak bisa menahan kesalnya karena si pemilik nomor misterius terus mengganggunya. Yunsu pun akhirnya mencoba menelpon nomor asing itu dan memintanya untuk berhenti mengganggunya. Pria pemilik nomor itu malah dengan santai mengatakan jika ia akan terus mengirim pesan untuk Yunsu. Merasa percuma dan juga malas berdebat, Yunsu pun akhirnya mematikan panggilan teleponnya. 저기고 신경 쓰지 말고 일이나 하자. Pagi harinya, Yunsu memiliki jadwal perjalanan bisnis bersama dengan kedua rekan kantornya. Mereka bertiga berangkat bersama. Namun sayangnya di tengah jalan, mobil mereka ditabrak oleh semua mobil lain. Saat mereka kebingungan dengan kondisi mereka, tiba-tiba Juwon datang menghampiri Yunsu. Juwon meminta Yunsu untuk pergi ke rumah sakit karena ia mengkhawatirkan keadaan Yunsu. Namun, Yunsu menolak karena ia merasa baik-baik saja dan juga tidak bisa meninggalkan pekerjaannya. Akhirnya Juwon pun mengantar mereka bertiga karena ia juga kebetulan menghadiri acara itu. Di dalam mobil, salah satu pegawai memergoki ponsel Yunsu yang tersambung di mobil Juwon. Juwon dan Yunsu pun gelagapan saat pegawai itu bertanya kepada mereka berdua.
Juwon dengan asal, ia pun menjawab jika itu bukanlah Yunso yang mereka kenal. Namun nama itu adalah nama temannya yang kebetulan sama dengan nama Yunso. Namun tiba-tiba alat di mobil itu berbunyi, memperlihatkan panggilan dari manajer Gyeongyu. Dan Yunso mau tidak mau harus mengangkat panggilan di ponsel itu. Rekan Yunso yang lain akhirnya tersenyum karena ia merasa lucu dengan sikap Yunso. Setelah mengangkat panggilan itu, Yunso berusaha untuk mencari alasan dan menjelaskan kepada kedua rekannya. Namun kedua rekannya terlihat tidak percaya dengan penjelasan Yunso dan mereka yakin jika Juwon dan Yunso diam-diam sedang menjalin sebuah hubungan di belakang mereka. Kemudian saat mereka turun di rest area untuk makan siang bersama, saat sedang menikmati makanan mereka, Juwon keceplosan memanggil Yunso seperti dahulu saat mereka masih berpacaran. Dan hal itu membuat Yunso lagi-lagi berusaha untuk menjelaskan kepada dua rekannya atas tindakan Juwon tadi. Namun kali ini, Yunso benar-benar merasa kesal dengan sikap Juwon padanya. Setelah makan, keduanya mencoba untuk mengobrol bersama. Yunso takut jika kedua rekannya tahu tentang hubungannya dengan Juwon dahulu. Yunso meminta Juwon untuk berhenti khawatir atau bersikap berlebihan kepadanya karena status mereka sekarang adalah seorang pimpinan dan anak buah saja, bukan sepasang kekasih seperti dahulu. Mereka lalu ke acara rapat perusahaan. Di sana, Yunso menatap Juwon yang sedang bekerja. Dalam hatinya, ia berharap jika kebersamaannya dan Juwon tidak membuatnya mendapatkan kesulitan dalam bekerja. Pagi harinya, Juwon membuka sebuah acara bersama dengan orang-orang penting. Lagi-lagi Yunso menatap wajah Juwon dengan bangga. Ia berharap Juwon meraih kesuksesan besar dan terus fokus kepada pencapaiannya karena ia tahu bagaimana usaha Juwon mendapatkan semua ini dari bawah. Ternyata hari sebelumnya Yunso sudah membuat keputusan untuk berhenti bekerja setelah tanggung jawabnya selesai nanti. Ia tidak ingin membuat Juwon merasa terbebani saat ia harus bekerja sama dengan Yunso dengan status mereka yang sudah berakhir. Dan malam harinya, Yunso mengatakan kepada Juwon jika dirinya akan resign dari perusahaan. Juwon tentu terkejut dengan keputusan Yunso itu, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa. Yunso berusaha untuk tersenyum dan terlihat tenang di depan Juwon. Namun dari lubuk hati terdalam, ia mengatakan jika ia berharap Juwon bisa bahagia. Namun sejak hari itu, Juwon justru merasa tidak fokus dalam bekerja. Juwon kemudian memutuskan untuk bertemu dengan ibunya dan meminta agar ia dipindahkan ke kantor luar negeri saja. Namun sayangnya sang ibu kini menolak karena tahun depan ia harus menggantikan sang kakak yang akan pindah ke perusahaan cabang mereka. Juwon berusaha untuk membujuk ibunya dan memohon kepada sang ibu, namun dengan dingin, ibu Juwon menolak keinginan Juwon itu. Dengan mata berkaca-kaca karena putus asa, Juwon meminta pada ibunya untuk sekali ini saja. Ia harus mengerti perasaannya sebagai seorang ibu, bukan sebagai seorang pimpinan. Setelah meluapkan perasaannya, Juwon kemudian memilih untuk pergi begitu saja. Dengan perasaan dan pikiran penuh kesedihan, Juwon kemudian pergi ke rumah Yunso. Dengan wajah yang putus asa, Juwon mengatakan kepada Yunso jika sekarang hanya Yunso lah yang ia miliki. Juwon mengakhiri ungkapan perasaan terdalamnya dengan memeluk Yunso. Yunso hanya terdiam karena ia terkejut dengan tindakan Juwon. Namun tiba-tiba adik Yunso memergoki mereka berdua. Lalu disusul oleh dua rekan kerja Yunso yang terkejut dengan kedatangan Juwon. Juwon sendiri kaget karena ia tidak tahu jika dua pegawainya ada di rumah Yunso saat itu. Yunso sendiri gelagapan menanggapi situasi membingungkan yang sedang terjadi malam itu. Suasana pun semakin chaos saat sahabat Yunso datang mengantarkan makanan. Ia bertanya dengan antusias apakah Yunso dan Juwon kini sudah kembali berpacaran lagi.
Dua rekan kerja Yunso pun semakin bingung dengan apa yang diucapkan oleh sahabat Yunso tadi. Sementara Yunso dan Juwon sendiri hanya bisa diam dalam kekacauan yang terjadi malam itu. Yunso pun akhirnya mengklarifikasi hubungannya dengan Juwon di depan kedua rekan kerjanya. Yunso mengatakan jika ia dan Juwon dulu pernah menjalin hubungan, namun sekarang mereka sudah putus dan tidak bisa kembali lagi. Setelah memberikan penjelasan kepada teman-temannya, Yunso mengajak Juwon untuk berbicara empat mata. Yunso meminta Juwon menjelaskan maksud kedatangannya hari ini dan apa arti ucapan Juwon tadi. Juwon dengan jujur memberitahu Yunso bahwa ia berencana ingin pergi ke luar negeri dan melepaskan jabatannya di sini karena ia tidak mau membuat Yunso tidak nyaman dan susah sampai harus mengundurkan diri dari perusahaannya. Setelah mendengarkan cerita Juwon, Yunso sedikit memikirkan sesuatu, namun Yunso tetap pada pilihannya. Ia mengatakan jika ia sudah memutuskan untuk resign saat proyek perusahaan sudah selesai nanti, dan ia tidak akan memberitahu rekan-rekannya karena ia tidak mau membuat mereka cemas atau merasa terganggu. Setelah berbicara dengan Juwon, Yunso kemudian kembali ke apartemennya. Saat Yunso masuk ke apartemennya, tiba-tiba Jisok adiknya memeluk Yunso. Ia mengatakan jika dirinya sudah tahu apa yang Yunso lalui bersama dengan Juwon. Sebagai adik, ia merasa khawatir dengan permasalahan kakaknya dan merasa sedih dengan masa-masa sulit yang telah dialami oleh Yunso. Ternyata saat Yunso dan Juwon pergi tadi, teman Yunso menceritakan alasan putusnya hubungan antara Yunso dan Juwon. Sahabat Yunso, rekan Yunso dan adiknya merasa khawatir kepada Yunso yang harga dirinya telah diinjak-injak oleh ibu Juwon. Keesokan harinya, saat di kantor, Yunso sedang meneteskan obat mata. Namun karena kebanyakan, obat itu menetes keluar seperti air mata. Kejadian itu tidak sengaja membuat kedua rekan kerja Yunso mengira jika Yunso sedang menangis dan sedih. Dengan cepat-cepat, Yunso menjelaskan hal yang sebenarnya pada kedua temannya agar mereka tidak salah paham. Namun setelahnya, bukannya berhenti, kedua teman Yunso justru mulai bersikap overprotektif kepada Yunso. Mereka seolah-olah melindungi Yunso dari Juwon dan juga ibu Juwon. Namun semua tindakan teman-teman Yunso itu terlalu berlebihan dan justru malah membuat Yunso mengalami hal-hal yang sial. Yunso yang sudah terlanjur kesal, ia pun langsung meminta kedua rekannya untuk berhenti mengasihani dirinya. Namun saat Yunso mengungkapkan kekesalannya, Juwon tidak sengaja lewat di dekatnya. Juwon lalu mengejar Yunso. Di ruangan rapat, ia mengajaknya berbicara empat mata lagi. Mereka saling mengungkapkan keresahan di hati mereka masing-masing. Bagi Yunso, ia merasa Juwon terlalu bersikap kekanak-kanakan karena ia dengan mudah melepaskan apa yang ia miliki saat ini hanya karena masalah putus cinta. Namun Juwon tentu memiliki pemikiran yang berbeda. Menurut Juwon, Yunso lah yang egois karena dengan mudah melepaskan dirinya dengan mengakhiri kisah cinta mereka. Karena Juwon sebenarnya sangat ingin tetap bersama dengan Yunso dan memperjuangkan kisah cinta mereka yang status sosialnya terlalu jauh. Juwon tentu kecewa kepada Yunso yang memilih untuk menyerah dengan masa depan hubungan mereka. Juwon hanya ingin Yunso bersama-sama dengannya memperjuangkan cinta mereka. Namun tidak ingin berdebat lebih panjang lagi, Yunso pun memilih untuk kembali ke ruangannya dan meninggalkan Juwon sendirian. Saat Yunso sedang merenungi rencananya untuk resign, tiba-tiba rekan kerjanya menghampiri Yunso dan mengatakan jika ada yang ingin bertemu dengan Yunso dan ingin merekrut Yunso untuk bekerja di tempatnya. Dengan tanpa kecurigaan, Yunso pun langsung pergi untuk bertemu dengan seorang pria yang ia kira adalah seorang HRD di sebuah perusahaan dan sedang membutuhkan seorang pegawai baru. Namun saat Yunso bertemu dengan pria tampan yang ia kira adalah HRD yang akan merekrutnya untuk bekerja,
Si pria itu justru bingung saat Yunso menyerahkan CV kepadanya. Ternyata Yunso dijebak oleh rekannya agar ia datang untuk ikut dalam sebuah kencan buta. Si teman tentu memilih untuk berbohong kepada Yunso karena ia tahu jika ia memberitahu Yunso tentang kencan buta itu, Yunso pasti akan menolak untuk datang. Si teman sangat ingin membantu Yunso move on dari Juwon. Kemudian, karena sudah terlanjur memesan makanan, Yunso pun memilih untuk meneruskan makan bersama dengan pria tampan itu. Namun, sepanjang pembicaraan mereka berdua, Yunso justru teringat akan kebersamaannya dengan Juwon dahulu. Sekembalinya di kantor, Juwon tampak kesal kepada Yunso karena Juwon tahu jika Yunso tadi sedang berkencan buta dengan seorang pria. Yunso awalnya ingin menjelaskan kepada Juwon agar Juwon tidak salah paham kepadanya. Namun Yunso berpikir jika lebih baik untuk seperti ini saja agar Juwon tidak lagi mengejar dirinya. Yunso lalu mengambil cuti setengah hari untuk menjernihkan pikirannya. Namun alih-alih bisa mendapatkan ketenangan, Yunso mendapatkan telepon dari nomor yang tidak dikenal lagi. Dan ia hampir terlibat sebuah kecelakaan di jalan. Mood Yunso benar-benar berantakan saat itu. Setelah serangkaian kejadian buruk hari ini, Yunso pun memilih untuk pergi ke pantai dan mencari udara segar di sana. Yunso terlihat sangat menikmati waktu healingnya di pantai itu sampai ia lupa waktu hingga larut malam. Dan saat melihat jam di ponselnya, ia pun terkejut dengan banyaknya pesan dari kantor. Ternyata ada sebuah masalah tentang proyek pameran yang sedang Yunso dan teman-temannya kerjakan. Semua orang panik dan sedang mencari Yunso. Yunso pun langsung bergegas kembali ke kantornya. Sesampainya di kantor, Yunso langsung menemui Juwon untuk meminta maaf karena meninggalkan tanggung jawabnya hari ini. Namun untuk pertama kalinya, Yunso terkejut dengan sikap Juwon yang tiba-tiba sangat marah kepadanya. Dan Yunso merasa sedikit sakit hati saat Juwon mengasingkan dirinya seperti ini. Kemudian saat mereka sedang sibuk membereskan lukisan, tiba-tiba seorang datang dan tersenyum kepada Yunso. Pria tampan itu adalah pelukis Lee yang sekarang sedang bekerja sama dengan perusahaan tempat Yunso bekerja. Dan ia adalah pria yang selama ini terus meneror Yunso melalui nomor yang tidak dikenal. Namun sampai saat itu, Yunso tidak tahu jika orang yang selama ini mengganggunya adalah si pelukis Lee. Keesokan harinya, si pelukis Lee sengaja bertemu dengan Yunso untuk menawarkan makan bersama. Pelukis Lee mengajak Yunso sarapan bersama dengan teman-temannya. Namun Yunso terlihat risih kepada sikap pelukis Lee. Akhirnya pelukis Lee pun memilih untuk mengaku kepada Yunso. Dengan memegang tangan Yunso, ia mengatakan jika dirinya lah yang selama ini menelpon Yunso karena ia sangat ingin mengenal Yunso lebih jauh lagi. Namun saat itu, Juwon tiba-tiba datang. Yunso langsung melepaskan genggaman tangan pelukis Lee dan menghampiri Juwon. Dan saat Yunso ingin menjelaskan kepada Juwon agar Juwon tidak salah paham, Juwon memilih untuk memotong pembicaraan Yunso. Juwon lalu mengatakan jika dirinya tidak bisa melepaskan Yunso karena ia sangat tersiksa melihat Yunso bersama dengan pria lain. Namun saat Juwon dan Yunso sedang berbicara, si pelukis Lee dengan lancang menyela pembicaraan antara Juwon dan Yunso. Pelukis Lee bahkan mengajak Yunso untuk pergi bersamanya. Juwon tentu merasa kesal dan tersinggung dengan sikap pelukis Lee. Juwon dan pelukis Lee kemudian berdebat dan memperebutkan Yunso. Namun akhirnya Yunso memilih untuk ikut dengan Juwon. Tapi si pelukis Lee tiba-tiba langsung ikut naik ke mobil Juwon. Yunso dan Juwon tentu merasa tersinggung dengan sikap pelukis Lee yang tiba-tiba ada di tengah-tengah mereka. Dengan usil, si pelukis Lee bertanya kepada Yunso, apakah Juwon yang duduk di depannya adalah mantan pacar Yunso. Yunso mencoba membuat pelukis Lee diam dan berhenti bertanya. Pelukis Lee kemudian meminta Juwon untuk menurunkannya di halte bus depan. Dengan kesal, Juwon pun langsung menurunkan pelukis Lee di dekat halte dan melanjutkan perjalanannya dengan Yunso ke Sungai Han untuk mengambil mobil Yunso yang tertinggal di sana. 아닌데? Sesampainya di sana,
Juwon jujur kepada Yunso jika dirinya cemburu melihat Yunso kencan buta dan bertemu dengan pelukis Lee. Yunso lalu menjelaskan dengan ekspresi jengkel jika dirinya sebenarnya tidak tahu jika itu adalah sebuah kencan buta, dan tentang si pelukis Lee, ia sendiri pun juga merasa tidak nyaman. Selain itu, dengan kesal Yunso juga memprotes Juwon atas sikap dingin Juwon kepadanya kemarin. Namun kekesalan Yunso justru membuat Juwon tersenyum senang karena ia merasa jika Yunso masih memiliki perasaan kepadanya. Keesokan harinya, si pelukis Lee datang ke kantor. Si pelukis menyapa Yunso dan teman kerja Yunso. Si pelukis berniat untuk mengajak mereka berdua makan bersamanya. Namun hal itu langsung dicegah oleh Juwon. Ia pun langsung mengajak si pelukis Lee untuk berbicara berdua di ruangannya. Di dalam ruangan Juwon, mereka lalu membicarakan pekerjaan. Namun tiba-tiba si pelukis Lee mengajak Juwon untuk membicarakan Yunso. Si pelukis mengatakan kepada Juwon jika dirinya tertarik kepada Yunso, dan ia sudah tahu jika Juwon adalah mantan pacar Yunso. Namun ia tidak peduli dengan hal itu. Kemudian malam harinya, pelukis Lee mentraktir Yunso dan teman-temannya untuk makan bersama. Mereka berfoto bersama dan diunggah ke grup obrolan mereka. Juwon yang baru sampai di Pulau Jeju terlihat cemburu saat melihat foto kebersamaan antara si pelukis dan juga Yunso. Dengan rasa cemburu yang menyala, Juwon langsung bergas pergi menyusul Yunso menggunakan helikopter pribadinya. Sesampainya di sana, Juwon langsung mengambil duduk di samping Yunso dan membuat semua orang kaget dengan kedatangan Juwon. Sepanjang acara makan malam bersama itu, si pelukis Lee terlalu barbar mengungkapkan perasaannya untuk Yunso dan mencoba untuk memprovokasi Juwon, sampai membuat Juwon semakin kesal kepadanya. Si pelukis Lee dan Juwon saling menunjukkan kemampuan mereka minum, sampai akhirnya Yunso menengahi keduanya dan menghentikan mereka berdua. Namun bukannya selesai, mereka berdua justru tetap lanjut minum dan sampai mabuk bersama. Keesokan harinya, Yunso yang bangun lebih dulu sangat kaget saat melihat dirinya tidur di studio pelukis Lee. Dan di luar prediksi, Juwon juga ada di sana, satu ruangan dengan Yunso. Saat Juwon bangun, ia pun kaget melihat Yunso ada di dekatnya. Kemudian pelukis Lee datang dan menyapa keduanya. Yunso langsung marah kepada pelukis Lee dan juga Juwon yang telah membuatnya mabuk parah semalam. Dan dengan kesal, Yunso langsung pergi dari studio pelukis Lee. Saat menuju rumah, Yunso kemudian mampir di sebuah minimarket untuk membeli sesuatu. Namun ia tiba-tiba sadar jika dompetnya tertinggal di studio pelukis Lee tadi. Tiba-tiba pelukis Lee datang membawakan dompet Yunso yang tertinggal di tempatnya. Setelah dari minimarket, pelukis Lee mengikuti Yunso untuk memastikan Yunso pulang dalam keadaan selamat. Merasa sangat terganggu, Yunso memilih untuk menegaskan sesuatu kepada pelukis Lee dengan mengutarakan semua isi hatinya. Yunso mengatakan jika dirinya tidak nyaman dengan pelukis Lee yang seolah-olah tahu segalanya tentang dirinya dan selalu mencoba memprovokasi Juwon. Ia juga meminta pelukis Lee untuk berhenti mengganggunya atau bahkan menggodanya. Yunso menegaskan kepada pelukis Lee bahwa hubungan mereka hanya sebatas rekan kerja saja dan tidak bisa lebih dari itu. Pelukis Lee tentu kecewa dengan sikap Yunso, namun ia menghargai apa yang Yunso rasakan. Hari berikutnya, pelukis Lee terkena sebuah skandal politik atas sesuatu yang telah dibuat oleh ayahnya. Kakak Juwon lalu meminta Yunso membereskan kekacauan itu karena akan berdampak kepada proyek perusahaannya. Yunso lalu menemui pelukis Lee untuk membantu masalahnya. Pelukis Lee dan Yunso kemudian pergi ke tepi sungai untuk mengobrol bersama. Pelukis Lee kemudian menceritakan kepada Yunso tentang ayahnya yang seorang politikus. Ternyata selama ini pelukis Lee sangat tertekan dengan sikap sang ayah. Bahkan ia juga sempat ingin mengakhiri hidupnya, namun suatu hari ia bertemu dengan Yunso secara tidak sengaja dan hal itu menjadi titik balik dalam hidupnya. Saat itu pelukis Lee mendengar Yunso sedang cekcok dengan seorang pengendara mobil. Pelukis Lee merasa kagum dengan sosok Yunso saat itu dan baginya Yunso adalah orang yang hebat.
Karena meskipun hidupnya sulit, Yonso mampu bertahan dengan semua masalah hidupnya dan berani untuk melampiaskan apa yang ia rasakan. Dan sejak itu, si pelukis Lee mencoba mencari tahu tentang Yonso dan sangat ingin bertemu dengan Yonso karena ia ingin mengenal Yonso yang ia anggap sangat menginspirasi dirinya. Setelah mendengarkan penjelasan pelukis Lee, Yonso pun mulai memahami perasaan pelukis Lee dan alasan sikap pelukis Lee yang selama ini ia anggap sebagai pengganggu dalam hidupnya. Setelah itu, Yonso dan pelukis Lee pergi ke sebuah tempat untuk melukis bersama. Di sana, Yonso memberikan semangat kepada pelukis Lee. Yonso merasa bangga dengan pelukis Lee karena ia sudah memilih hidup dengan lebih baik. Yonso menepuk pundak pelukis Lee untuk memberinya kekuatan dan semangat. Namun sayangnya, semangat yang Yonso berikan kepada pelukis Lee tidak sengaja dilihat oleh Juwon yang kebetulan ada di sana. Kebersamaan antara Yonso dan pelukis Lee tentu kembali membuat Juwon cemburu karena ia salah paham dengan kedekatan Yonso dan pelukis Lee saat itu. Namun kali ini, Juwon memilih untuk memainkan trik tari ulur yang diajarkan oleh kakaknya kemarin. Juwon yang masih ingin membuat Yonso kembali kepadanya, mulai saat ini ia memutuskan untuk bersikap abai kepada Yonso. Juwon kemudian menghampiri Yonso untuk mengapresiasi pekerjaannya hari ini. Dan setelahnya, bahkan sebelum Yonso menjelaskan agar Juwon tidak salah paham, Juwon memilih untuk segera berpamitan pergi. Yonso dan pelukis Lee merasa heran kepada sikap Juwon. Bahkan sepanjang jalan saat pelukis Lee mengantar Yonso pulang, Yonso terus memikirkan tentang reaksi Juwon yang berbeda kepadanya tadi. Keesokan harinya, Yonso terkejut saat diberitahu jika Juwon memindahkan ruangannya. Kini ia tidak lagi berada di satu ruangan yang sama dengan Yonso. Dan selain itu, Juwon juga bersikap lebih dingin dan terlihat jahat di depan Yonso. Yonso akhirnya merasa kesal dengan perubahan sikap Juwon kepadanya. Hari berikutnya, Yonso melihat seorang wanita menggandeng mesra tangan Juwon. Juwon dan si wanita cantik itu terlihat sangat akrab. Namun ternyata si wanita cantik itu adalah kakak ipar Juwon yang selama ini tinggal di luar negeri. Dan Yonso sendiri tidak tahu tentang hal itu. Yang Yonso tahu hanya nama wanita cantik itu saja, karena si wanita cantik cukup terkenal di sosial media. Yonso mulai menyadari jika dirinya merasa cemburu dan juga sakit hati karena melihat Juwon bersama dengan wanita lain. Kemudian saat hari ulang tahun Yonso justru merasa kesepian dan tiba-tiba ia teringat dengan momen saat Juwon pagi-pagi buta datang ke apartemennya hanya untuk mengucapkan dan merayakan ulang tahun dengan dirinya. Juwon juga memberikan sebuah kalung liontin yang berisi foto dirinya. Semua kenangan manis itu tentu saja membekas dan kini membuat Yonso sedih setiap kali ia mengingatnya. Di kantor, Yonso mendapatkan americano dengan sebuah tulisan penyemangat. Semoga harimu menyenangkan. Sebuah tulisan seperti itu di gelas kopi americano Yonso. Yonso berpikir mungkin itu dari Juwon yang ingin memberikan semangat kepadanya. Namun ternyata kopi dan ucapan itu adalah dari barista kopi yang sengaja memberikan ucapan untuk semua pelanggannya. Kini Yonso mulai benar-benar merasa sedih karena tidak lagi melihat dan merasakan kehangatan sikap Juwon yang selama ini ia dapatkan. Kemudian saat Yonso mengingat momen-momen ketika ia bersama dengan Juwon, tiba-tiba ia mendapatkan telepon dari pihak rumah sakit yang memintanya untuk segera datang. Yonso memilih untuk izin pulang lebih awal dan bergegas pergi ke rumah sakit. Di sisi lain, Juwon sendiri terlihat sedang mencari Yonso karena ia berencana merayakan hari ulang tahun Yonso. Malam harinya, Yonso mendapatkan telepon dari Juwon. Namun Yonso memilih untuk membiarkan telepon itu. Yonso sedang fokus memikirkan pernyataan pihak rumah sakit tadi. Ternyata Yonso mendapatkan kabar jika ibunya meninggal karena penyakit jantung dan sudah 3 tahun ini sang ibu dirawat di rumah sakit itu. Yonso teringat bahwa terakhir kali ia bertemu dengan ibu kandungnya
adalah saat ia masih duduk di bangku SMA. Namun saat itu, sang ibu tidak peduli dengan Yunso dan juga adiknya, sama seperti sang ayah yang selalu jahat kepada mereka. Dan sejak itu pula, Yunso pun memutuskan hubungan dengan sang ibu. Setelah mengingat masa lalunya yang kelam, Yunso memutuskan ke restoran untuk menenangkan diri. Di sana, Yunso tidak sengaja bertemu dengan pelukis Lee. Yunso meluapkan kesedihannya dengan menceritakan masa lalunya kepada pelukis Lee. Masa lalu yang kelam itu terasa masih menjadi sebuah trauma untuk Yunso sampai sekarang. Setelah lelah bercerita, Yunso pun langsung tertidur karena mabuk. Di tempat berbeda, Juwon mencoba menghubungi Yunso karena ia ingin merayakan hari ulang tahun Yunso. Namun pelukis Lee yang mengangkat telepon Yunso. Pelukis Lee lalu menceritakan keadaan Yunso kepada Juwon dan menyuruh Juwon untuk segera menjemput Yunso. Juwon pun langsung menuju ke restoran dan membawa Yunso pulang. Juwon kemudian keluar dari mobil untuk membiarkan Yunso yang masih tertidur pulas. Beberapa saat kemudian, Yunso akhirnya bangun. 먹고 왔어. Juwon langsung meminta maaf kepada Yunso karena membiarkannya menghabiskan ulang tahun hari ini sendirian. Juwon menanyakan bagaimanakah keadaan Yunso dan apa yang Yunso rasakan sekarang. Juwon terlihat sangat perhatian dan khawatir kepada Yunso. Karena Juwon merasa sedih melihat Yunso melewati hari yang buruk ini sendirian. Namun respon Yunso saat itu, ia memilih untuk tidak menjawab pertanyaan Juwon, dan Yunso meminta Juwon untuk mengabaikan dirinya saja. Yunso sudah tidak punya energi untuk menjelaskan kepada Juwon tentang apa yang ia alami hari ini. Sesampainya di rumah, Yunso menceritakan kepada sang adik jika ibu mereka sudah meninggal. Adik Yunso tidak peduli dengan ibu mereka dan menolak untuk pergi ke pemakaman ibunya besok. Trauma masa lalu yang sangat berat membuat adik Yunso masih menyimpan luka dan ia meminta Yunso untuk tidak peduli lagi kepada ibu mereka itu. Namun Yunso tidak bisa melakukan itu dan pagi harinya Yunso berbohong kepada sang adik jika ia akan pergi bekerja di pagi itu. Yunso kemudian pergi ke pemakaman ibunya sendirian dan sengaja mengambil cuti kerja hari ini. Di kantor, Juwon yang tahu bahwa hari ini Yunso mengambil cuti, ia pun langsung mencari tahu keberadaan Yunso dan kemudian menyusulnya. Awalnya Yunso marah dengan kedatangan Juwon. Namun, Juwon meluluhkan hati Yunso dan memeluknya, hingga Yunso pun akhirnya menangis dan meluapkan kesedihan di pelukan Juwon. Yunso akhirnya mulai terbuka kepada Juwon tentang masa lalunya. Yunso merasa tidak percaya diri selama ini. Ia takut menceritakan latar belakangnya yang sangat suram. Namun Juwon justru memberinya kata-kata penenang dan mengapresiasi semua kerja keras Yunso selama ini. Yunso tersenyum dan berterima kasih kepada Juwon yang telah membuatnya lebih tenang. Namun saat itu, tiba-tiba Juwon mengajak Yunso untuk menikah. 윤서야, 우리 결혼하자. Juwon memberikan Yunso sebuah cincin indah yang ia siapkan sejak lama. Dan kini, Juwon yakin dengan pilihan dan tindakannya. Juwon memberikan Yunso waktu untuk memikirkan dan memberikannya jawaban. Ia tahu jika tindakannya hari ini sangat mendadak untuk Yunso. Kemudian keesokan harinya, Ibu Juwon mengetahui tentang lamaran Juwon untuk Yunso semalam. Dan ia sangat marah karena hal itu. Ibu Juwon menentang tindakan Juwon itu. Ibu Juwon bahkan langsung mengancam Juwon jika ia bersikeras menikahi Yunso, maka ibunya akan memecat Yunso dan membuat Yunso tidak bisa bekerja di perusahaan manapun. Dan sang ibu juga akan memindahkan Juwon ke cabang perusahaan di Spanyol agar ia tidak bisa bertemu dengan Yunso. 그 아이 고생했어. Isu Juwon yang akan pindah ke Spanyol langsung mencuat di kalangan para pegawai. Yunso yang mendengar hal itu tentu merasa bersalah dan sedih. Ia mencoba untuk menghubungi Juwon dan menanyakan kebenaran isu itu. Namun Juwon tidak kunjung membalas pesan-pesan dari Yunso dan justru terlihat seperti menghilang. Keesokan harinya, Juwon baru membahas pesan dari Yunso.
Juwon mengatakan jika dirinya akan segera pergi ke Spanyol dan akan menghubungi Yunso sekembalinya setelah urusannya di Spanyol nanti selesai. Yunso benar-benar kalut saat itu. Ia mencoba ke bandara untuk menemui Juwon. Yunso ingin Juwon tahu tentang perasaan yang selama ini ia simpan. Yunso takut jika ia tidak memiliki kesempatan lagi untuk mengungkapkan perasaannya kepada Juwon. Sesampainya di bandara, Yunso mencari keberadaan Juwon. Kemudian saat bertemu dengan Juwon, Yunso langsung mengungkapkan perasaannya jika ia juga menyukai Juwon. Dan mulai sekarang, Yunso akan selalu berada di dekat Juwon dan ia berjanji untuk tidak akan meninggalkan Juwon lagi. Juwon lalu memeluk Yunso karena ia sangat senang mendengar ucapan dari Yunso. Di tengah momen romantis itu, tiba-tiba Juwon dan Yunso dikejutkan dengan kedatangan kakak Juwon yang ingin memberikan barang-barang Juwon yang masih tertinggal. Yunso terlihat canggung dengan situasinya saat itu, dan ia bertambah bingung setelah tahu ternyata Juwon hanya pergi ke Spanyol 5 hari saja. Yunso sudah dibuat takut karena ia pikir Juwon akan menetap selamanya di Spanyol. Ternyata, kepergian Juwon saat itu hanya untuk mengurus sebuah kontrak kerja perusahaan yang dijanjikan oleh sang ibu. Hubungan antara Juwon dan Yunso pun akhirnya kembali dekat. Mereka kembali menjadi sepasang kekasih yang saling merindukan satu sama lain. Karena sekarang mereka memulai menjalani LDR Korea dan Spanyol selama 5 hari saja. Singkat cerita, setelah 5 hari mereka melalui hubungan LDR itu dengan hanya mengirim pesan dan juga bertelepon. Setibanya di Korea, Juwon pun langsung menemui Yunso untuk melepaskan rasa rindunya. Kemudian siang harinya, Yunso ditelepon oleh adiknya jika ia ingin makan malam dengannya untuk merayakan ujian yang sudah ia selesaikan. Mereka berdua lalu memutuskan untuk makan malam di kedai teman Yunso. Yunso lalu menghubungi Juwon jika dirinya tidak bisa makan malam dengannya hari ini karena ia memiliki rencana lain. Juwon lalu menawarinya untuk bertemu setelah acara makan malam Yunso selesai. Yunso pun menyetujui ajakan Juwon itu. Namun saat Yunso akan pergi menemui Juwon untuk minum bersama, Yunso tiba-tiba ditelepon oleh rekan kerjanya yang memberitahu jika Pak Baek sedang mabuk berat karena promosinya yang gagal. Ia meminta bantuan Yunso untuk menangani Pak Baek. Yunso pun langsung menghubungi Juwon untuk memberitahu keadaannya sekarang. Ia meminta Juwon untuk bersabar karena ia harus menangani Pak Baek terlebih dahulu. Juwon tiba-tiba menyusul Yunso dan membantu mengatasi kekacauan di sana dengan memberitahu Pak Baek jika dirinya akan menggantikan posisi Yunso nanti. Setelah urusan Pak Baek selesai, mereka berdua kemudian berjalan-jalan bersama. Mereka kemudian pergi ke apartemen Juwon karena sebuah pekerjaan mendesak yang harus ia kerjakan. Saat di apartemen Juwon, Yunso berterima kasih kepada Juwon karena sudah bersabar menunggu dan menghadapi semua masalah dengannya. Juwon kemudian menghampiri Yunso untuk menciumnya. Pagi harinya, Yunso pergi menemui ibu Juwon untuk mengembalikan uang yang pernah ia terima. Di sana, ia mengakui bahwa jika ia sudah gagal untuk memenuhi janjinya. Awalnya ia berpikir jika setelah mengambil uang itu ia bisa putus dengan Juwon, namun ternyata tidak bisa semudah itu. Setelah mendengar penjelasan dari Yunso, ibu Juwon tampak kecewa dan ia pun memilih untuk mengabaikan Yunso. Setelah dari rumah ibu Juwon, Yunso pergi ke kantornya. Di kantor ia bingung karena tiba-tiba kartu akses karyawan tidak aktif. Satpam yang membantu Yunso mengatakan jika surat pengunduran diri Yunso sudah diproses. Yunso tentu bingung karena ia tidak pernah membuat surat pengunduran diri. Namun ia tidak bisa melakukan apapun. Yunso lalu dibantu ke ruangannya untuk membereskan barang-barangnya. Di ruangan kerja tim, rekan Yunso memberitahu Juwon jika hari ini Yunso keluar dari perusahaan. Juwon yang masih terkejut dengan berita itu terlihat pergi dengan ekspresi yang marah.
Yunso lalu mengejar Juwon. Ia mencoba menghalangi Juwon yang hendak mengajukan protes ke bagian SDM terkait surat pengunduran diri Yunso. Yunso menjelaskan jika dirinya tidak mempermasalahkan kejadian ini. Ia juga bercerita kepada Juwon jika ia tadi pergi memberanikan diri untuk menemui ibu Juwon dan menyerahkan uang perjanjian mereka. Yunso berusaha menjelaskan kepada Juwon jika sekarang ia merasa lebih nyaman dan percaya diri untuk mencintai Juwon tanpa merasa terbebani lagi. Penjelasan Yunso akhirnya membuat Juwon tersenyum dan ia bisa menghargai keputusan Yunso. Juwon pun berjanji akan terus berada di samping Yunso apapun yang terjadi. 그러니까 Pagi harinya, Juwon kaget karena bangun di atas kasurnya sendiri. Ia lalu mengingat-ingat kejadian semalam. Ia terkejut saat ia ingat jika semalam ia pulang dalam keadaan mabuk dan bertemu dengan ibunya. Dalam keadaan mabuk itu, Juwon meminta ibunya untuk merestui hubungannya dengan Yunso dan mengutarakan semua isi hati yang selama ini selalu menuruti keinginan ibunya. 그냥 허락해 주시면 안 돼요? Juwon hanya ingin kali ini saja dan memohon pada ibunya karena ia ingin meminta sesuatu yang sangat berharga. Setelah mengingat itu, Juwon kemudian mandi dan bertemu dengan ibunya di ruangan tengah. Di sana mereka mengobrol bersama. Juwon membicarakan kembali niatnya semalam. Kali ini dengan sadar tanpa mabuk lagi, ia meminta kepada sang ibu. Ibu Juwon dengan nada tenang mengatakan jika ia mungkin bisa menerima hubungan mereka, namun ia membutuhkan waktu secara perlahan. 서운하구나. Mendengar jawaban itu, Juwon pun merasa sangat lega. Saat di kantor, Juwon menghubungi Yunso dan memberitahu jika ibunya mulai memberikan restu untuk hubungan mereka berdua. Dan sore harinya, Yunso tiba-tiba datang ke kantor menjemput Juwon. Mereka lalu memutuskan untuk pergi berkemah. Saat duduk berdua di depan api unggun, Yunso mengatakan kepada Juwon jika tangannya terasa terbakar. Lalu Juwon pun membuka sarung tangan Yunso. Juwon terkejut melihat cincin manis yang melingkar di jari Yunso. Yunso tersenyum kepada Juwon dan mengisyaratkan jika ia telah menerima lamaran Juwon. Mata Juwon pun berbinar-binar bahagia. Ia lalu mencium Yunso. Namun tiba-tiba saat itu Yunso dan Juwon dikejutkan dengan kabar perceraian orang tua Juwon karena perselingkuhan sang ayah. Pagi harinya, Yunso bertemu dengan ibu Juwon di perusahaan. Ibu Juwon mengatakan jika ia merestui pernikahan mereka, namun ia memiliki satu syarat. Sesudah menikah nanti, Yunso harus mengelola yayasan beasiswa miliknya. Dan ia ingin menjadikan Yunso sebagai pengelola yayasan beasiswa adalah karena Yunso orang yang memiliki masa lalu yang malang. Ia ingin menciptakan sebuah pemikiran di masyarakat jika Yunso adalah seorang Cinderella yang memiliki kisah hidup malang dan telah diselamatkan oleh seorang pangeran muda kaya raya, yaitu Juwon, sang putra bungsunya. 현실성 없는 얘기긴 하지. Ternyata ibu Juwon menemui Yunso dan merestui pernikahan keduanya karena ia ingin memulihkan citra perusahaan yang kini sedang buruk setelah berita perceraiannya. Ibu Juwon berniat ingin menciptakan opini publik jika anaknya memiliki simpati yang besar kepada seorang gadis malang dengan menikahinya. Adik Yunso tanpa sengaja menguping pembicaraan kakaknya dan juga temannya. Ia lalu pergi ke perusahaan Juwon untuk menemui Juwon. Di sana adik Yunso marah kepada Juwon dan memberitahu Juwon tentang pembicaraan ibu Juwon yang ia dengar tadi. Yunso yang juga sudah tiba di sana lalu menyuruh sang adik untuk segera pulang saja. Ia berjanji akan membereskan masalah ini. Setelah sang adik pulang, Yunso dan Juwon mengobrol di ruangan kerja kakak Juwon. Mereka terkejut dengan tindakan ibu Juwon itu. Yunso mencoba mendinginkan perasaan Juwon. Ia tidak keberatan dengan syarat itu. Lalu ia pun mengatakan jika saat ini ibu Juwon sedang putus asa dan butuh dukungannya, bukan kemarahan darinya. Yunso memberitahu Juwon jika setelah berita perceraian itu muncul, Yunso lah orang yang pertama kali ditemui oleh ibu Juwon untuk meminta bantuan.
Mendengar ucapan Yunso, kakak Juan mengajak Juan untuk pulang dan menghibur ibu mereka. Sesampainya di rumah, kakak berarti itu menculik ibu mereka untuk bersenang-senang. Namun alih-alih bersenang-senang, 속도가 안 나지? di tengah jalan, mobil mereka kehabisan bahan bakar. Juan dan ibunya pun langsung mendorong mobil itu ke tepi jalan. Kejadian yang di luar prediksi itu justru membuat mereka bertiga sangat akrab. 너 왜 웃어? Saat mengobrol bersama, ibu Juan memberitahu Juan jika benar ia meminta Yunso menjadi Cinderella yang ia ciptakan. Namun ibu Juan telah berubah pikiran setelah Yunso membuka pikirannya. Ia sangat kagum ketika Yunso memintanya untuk merahasiakan dari Juan jika suatu hari latar belakang keluarganya terungkap. Yunso tidak ingin Juan kecewa dan merasa bersalah kepada dirinya. Ibu Juan merasa tersentuh dengan niat baik Yunso. Lalu ia pun mengatakan kepada Juan jika ia ingin Juan memiliki pernikahan yang lebih baik dari dirinya. Ibu Juan berjanji ia tidak akan mengungkap latar belakang Yunso. Mendengar itu, Juan pun merasa sangat lega dan bahagia. 내 이슈가 좀 묻히지 않을까? 아니. Singkat cerita, di hari pernikahan, Yunso mengenakan gaun putih dan Juan menghampiri Yunso untuk mengenakan sepatu miliknya. Yunso mengatakan, jika Cinderella dipukul dua, memiliki arti bahwa dua bukanlah hanya berisi penuh rasa sakit, melainkan penuh dengan kegembiraan dan juga harapan. Cerita pun diakhiri dengan pesta pernikahan antara Juan dan Yunso yang dihadiri oleh orang-orang tersayang mereka. Adik Yunso menangis bahagia melihat sang kakak kini akan menempuh kehidupan bahagia dengan pria tampan dan kaya yang sangat mencintainya. Dan pelukis Lee terlihat tersenyum bahagia untuk kebahagiaan Yunso dan Juan hari itu.